Nathan Fritzi alias JF pun akrab disapa Ijong terseret masalah hukum serius. Ijong ditetapkan sebagai tersangka atas kasus vape yang mengandung obat keras berupa zat etomidate. Ijong sudah ditangkap meski dalam kondisi sakit pasca operasi serta terancam hukuman 12 tahun penjara. Dan inilah kondisi Ijong kala diseret aparat. Saat ini Bang Ijong akan didengar keterangannya sebagai tersangka berdasarkan LP 30. Ijong pakai baju oranye, wajahnya tampak lelah serta guratkan cemas meski didampingi pengacara. Sementara sang kekasih Ririn Dwi tak terlihat temani dirinya. Meski begitu, Ijong cukup kooperatif, tidak melawan ketika diciduk. Pun dalam kondisi sakit, dirinya tak menolak untuk dimintai keterangan. Langsung kita bawa ke Polres Bandara Soekarno-Hatta. Jadi dari kemarin kita telah melakukan pemeriksaan, kemudian diselingi dengan istirahat, dan sampai hari ini yang bersangkutan masih kita minta keterangan karena ada beberapa tahapan yang kita lakukan termasuk proses konfrontir. Jadi perlu diketahui bahwa dalam perkara ini sudah ada 3 tersangka yang awalnya sudah dilakukan penahanan, dan itu untuk memenuhi petunjuk dari jaksa penuntut umum bahwa diperlukan konfrontir terhadap saudara JF ini. Dia ini nggak pernah sama sekali tersangkut dengan narkotika, zat berbahaya lainnya begitu. Hanya di perkara ini yang mana tadi sudah disampaikan, ini adalah hasil pengembangan dari yang terakhir, dan dia adalah tersangka yang terakhir, dan dia sangat kooperatif. Kami menghargai Polres. Untuk selanjutnya ini masih berproses. Nanti kami dari tim kuasa hukum akan menyiapkan segala pembelaan yang akan kami bawa ke pengadilan. Dari kemarin juga JF ini didamping oleh kuasa hukum yang hadir juga pada saat ini, nanti akan menyampaikan. Yang jelas memang kemarin pada saat dijemput sama penyidik, yang bersangkutan ini kondisinya masih dalam keadaan sakit, berjalan juga masih belum seperti kita, dan ada batasan-batasan seperti harus istirahat total, kemudian yang bersangkutan juga belum bisa beraktivitas, tapi JF ini kooperatif dengan ketiga pengacara datang ke kita untuk memenuhi memberikan keterangan kepada kita. Ijong tersangka kasus vape mengandung obat keras tentu saja tegas membantah suara pembelaan sang paman Benny Simanjuntak yang sebelumnya menyebut sang ponakan masih sebatas saksi. Dengan status tersangka yang disematkan pada sang ponakan, tak pelak Benny Simanjuntak yang selama ini selalu tampil di garda terdepan, bahkan sempat mengancam sejumlah media yang menyebut Ijong terlibat kasus narkoba, kini tampak ciut. Ketika dihadang awak media, dirinya berusaha menghindar serta hanya mengungkap bahwa ada perjanjian. Apa maksud yang tersembunyi di balik pengakuan ini? Om gimana Om? Om, gimana Om jadi tersangka Om? Ijong akhirnya jadi tersangka, gimana Om? Om gimana Om? Akhirnya Ijong jadi tersangka Om. Mobil. Kondisinya gimana di dalam Om? Ada perjanjian. Mungkinkah ada perjanjian antara Ijong dengan aparat terkait kasus vape mengandung obat keras? Ataukah ada perjanjian antara Benny Simanjuntak dengan pihak tertentu untuk meloloskan Ijong dari kasus yang sedang menjerat? Entahlah. Yang pasti, Ijong dalam kasus vape mengandung obat keras cukup punya peran penting. Ijong boleh dibilang aktor utama yang mengatur dan mengontrol pendistribusian vape mengandung obat keras yang diambil dari Malaysia untuk diedarkan di Indonesia. Perannya adalah, yang pertama, dia adalah orang yang berkomunikasi dengan bandarnya, yaitu EDS, dalam pembawaan cartridge pot berisi liquid dari Malaysia ke Indonesia. Yang kedua, dia juga yang menyediakan kurir untuk menjemput cartridge pot berisi liquid yang mengandung etomidate. Yang ketiga, dia adalah orang yang mempersiapkan dari awal, memonitor, dan memfasilitasi penjemputan cartridge pot berisi liquid yang mengandung etomidate. Lalu yang keempat, apabila memang berjalan lancar dari 100 pot yang memang seharusnya bisa lolos, di mana akhirnya hanya 50 yang lolos, dari 100 pot yang memang harusnya lolos,
itu sesuai perjanjian dengan saudara EDS, itu 40 cartridge spotnya harusnya menjadi milik dari saudara JF.